Hai semua teman-teman, masih bersama saya Yuni Gaye. Hari ini nggak mau ngomongin parfum ya. Udah lama saya nggak ngomongin makeup atau kosmetik. Nah kali ini saya mau ngomongin penemuan terbaru saya. Waktu itu saya iseng browsing-browsing, ternyata ada foundation terbaru dari Maybelline, yaitu yang namanya Maybelline Superstay Active Wear. Jadi ini keluaran terbaru mereka setelah yang Superstay 24 hour atau yang Superstay 24 jam. Nah, kali ini bedanya Maybelline Superstay Active Wear dia itu enggak 24 jam tapi 30 jam atau 30 hour seperti yang ada di packagingnya. Nah, saya beli dua warna ya. Kenapa? Karena sebenarnya yang pertama yang saya beli nomor 36 ini dia itu sebenarnya udah cukup mendekati warna kulit saya. Cuman dia itu agak sedikit terang dikit ya, lebih terang dikit. Oleh karena itu saya membutuhkan warna yang lebih warm atau lebih hangat untuk bisa mendekati warna kulit saya sebenarnya. Oke. Dan juga cocok juga beli dua warna. Kenapa? Karena kalau kita tinggal di negara yang punya 4 iklim, jadi di masa dimana kita kurang terkena atau terpapar cahaya matahari seperti misalnya musim gugur ya atau winter, biasanya warna kulit kita tuh lebih terang ya, warna muka kita lebih terang dibanding kalau kita misalnya udah mulai musim panas di mana muka kita tuh lebih sering terpapar sinar matahari yang menyengat, jadi lebih gelapan dikit. Oke, oleh karena itu lebih cocok punya dua jenis warna foundation yang berbeda. Nah, yang pertama nomor 36 Warm Sun atau dalam bahasa Prancisnya Nude Ensoleillé. Jadi ini warnanya lebih ke olive ya, olive undertone. Jadi perpaduan kuning, perpaduan hijau ya, olive gitu. Kalau yang kedua nomor 48 Sun Beige atau Beige Ensoleillé, dia itu lebih ke perpaduan coklat dan kuning. Jadi memang lebih hangat warnanya, bisa kalian lihat lebih jelas. Udah kelihatan dari gambar botolnya atau warna botolnya. Tapi mungkin bisa saya kasih lihat langsung di wajah saya. Ini warna muka saya seperti ini. Jadi buat kalian yang punya warna muka yang sama dengan saya, mungkin bisa dijadikan acuan. Nah, ini seperti ini. Yang nomor 36 Warm Sun. Terus ini yang nomor 48. Itu kan beda kan? Nanti mau saya gabung. Nah, sekarang gambaran mengenai foundation ini sendiri. Kalau untuk packaging, kalau saya bandingkan dengan yang 24 jam, dia itu mirip-mirip ya bentuknya. Terus namanya sendiri Superstay, dia ditambahin Active Wear. Nah, tentunya seperti apa yang dia klaim, dia tahan hingga 30 jam, sedangkan yang pertama itu tahan hingga 24 jam saja. Full coverage, jadi menutupi 100% bercak-bercak atau noda-noda yang ada di muka kita. Kayaknya kalau nggak salah sama juga dengan yang 24 jam klaimnya. Light SL feel atau dalam artian itu teksturnya ringan seperti udara ya. Kalau yang 24 jam dia itu menurut saya creamy. Jadi dengan tekstur yang creamy dia itu teksturnya lebih berat ya. Transfer resistant atau non geser ya, nggak bisa kegeser. Kalau kita misalnya pegang pakai jari-jari atau misalnya kegesek dengan baju atau gimana gitu ya, transfer resistant. Kalau nggak salah juga sama dengan yang diklaim 24 jam. Apalagi matte finish
kalau yang 24 jam seharian itu bagus, cuman di kulit kombinasi saya kalau udah sore dia itu agak shiny di beberapa tempat ya di muka saya. Jadi dia itu nggak matte yang Superstay 24 hour. Terus apalagi oil free, sama-sama oil free dua-duanya ya. Nah, sekarang saya mau pakai, ini saya udah pakai apa namanya, krim muka. Tentunya warnanya saya gabungkan. Ada suara anak saya. Digabungkan warnanya jadi seperti ini ya. Lupa bawa kaca, jadi pakai ini aja layar kamera handphone. Dan saya tetap bertahan bikin video pakai handphone karena lebih praktis menurut saya daripada pakai kamera atau handycam yang mesti ditransfer, diupload datanya. Pusing. Memang teksturnya lebih ringan. Jauh lebih ringan daripada yang Superstay 24 jam. Dan kerasa kok. Kalau yang 24 jam kan kerasa creamy gimana gitu ya. Kalau ini memang lebih ringan, lebih matte. Jadi kayak ada apa sih kalau saya sentuh gitu, kayak ada kayak partikel bedak gitu ya. Itu mungkin yang membuat dia itu lebih matte. Kalau yang 24 jam kan kayak creamy gitu, jadi kayak pakai, tau lah kalian kalau pakai krim muka gitu ya, seperti itu. Ini bener-bener ringan matte. Nah, ini warnanya setelah saya gabungkan dua warna tadi. Dan memang wajar beberapa detik atau beberapa menit awal kita baru pakai, tentunya mungkin agak sedikit gimana gitu hasilnya, wajar karena harus nyatu dengan muka dulu ya. Oke. Setelah saya pakai beberapa kali terus saya bandingkan dengan yang Superstay 24 jam, menurut saya ini nggak begitu 100% mengcover noda-noda atau bekas-bekas jerawat di muka dibandingkan yang 24 jam, Superstay yang 24 jam. Bisa sih dilapis ya, cuma saya nggak mau. Saya jarang sekali melapis foundationnya. Nggak kurang praktis aja menurut saya. Jadi kalau bisa saya bilang yang Superstay 24 jam bisa dibilang 100% mengcover noda-noda muka. Kalau yang ini, yang Superstay Activewear 30 jam, bisa saya bilang ya sekitar 75-80% mengcover noda muka. Memang yang ini sangat susah untuk di cover ya, karena memang ini noda, saya kurang tahu ya, tapi kayaknya ini noda matahari yang memang sangat-sangat sulit untuk dihilangkan, kecuali kalau misalnya kita ke dokter untuk di laser atau segala macam ya, tapi itu sangat-sangat mahal. Oke. Nah ini mau saya pakai apa sih, bentuk alis terus lipstick segala macamnya ya, ditunggu aja. Nah ini udah komplit walaupun nggak full makeup ya, saya cuman bentuk alis pakai Revlon Color Stay yang nomor 210 soft brown, di warnanya seperti ini ya, nggak warna hitam, soft brown.
Jadi nggak begitu kelihatan palsu ya, jadi kelihatan lebih natural ya. Kalau kalian punya alis, biasanya alis orang Indonesia itu pasti warnanya hitam, jangan pakai hitam. Kalau warna alis udah hitam, pakai hitam jadi kayak kelihatan nggak natural. Pakai warna marun atau coklat kegelapan. Terus saya pakai eyeliner ya, seperti ini. Tentunya warna hitam, tapi kalian juga kalau mau lebih soft, warna coklat tua. Tapi ini yang warna hitam, yang Maybelline Hyper Precise All Day Matte, yang Matte Onyx. Matte Onyx ini warna hitam. Maskaranya saya pakai L'Oreal yang Unlimited Mascara Very Different Waterproof. Ini bagus banget ya, favorit saya. Terus untuk diilangin kalau malam hari, dia cuman dibasuhkan aja pakai air hangat. Jadi nggak pakai produk khusus mata ya. Nah, sekarang yang terakhir lipstiknya. Lipstiknya saya pakai yang Wardah Exclusive Matte Lip Cream yang nomor 15. Ya, kenapa saya punya produk lokal Indonesia? Karena waktu itu saya sempat beli di kalau nggak salah blibli.com. Akhirnya saya kirim ke orang yang saya bisa nitip just tip ya, jasa titip itu yang orang Indonesia balik lagi ke Prancis. Itu gunanya. Jadi saya kadang-kadang bisa menemukan atau mendapatkan produk-produk Indonesia tuh seperti itu caranya ya, pakai just tip. Oke. Nah, ini saya mau beraktivitas nanti sore atau nanti malam. Mau saya kasih lihat kepada kalian itu gimana hasilnya. Tapi tentunya seperti foundation lainnya yang saya reviewnya wajar aja, aktivitas dari pagi hingga malam ya. Nggak kayak misalnya ini saya nge-review foundation yang tahan hingga 30 jam, harus saya pakai hingga 30 jam. Enggak, saya pakainya normal, aktivitas sewajarnya aja. Oke, ditunggu di malam nanti. Ya teman-teman, ini udah mau jam 7 malam. Tadi pagi saya pakai foundationnya itu sekitar jam setengah 10 pagi. Jadi kira-kira ini udah 8 jaman ya. Oke, hasilnya seperti ini. Buat saya ini nggak jauh beda sama pertama kali saya pakai foundation. Buat saya ini karena saya namanya weekend ya, nggak begitu banyak beraktivitas. Terus tadi cuman agak gerah sedikit karena membersihkan lantai pakai vacuum cleaner, terus masak, jadi agak sedikit gerah. Tapi nggak sampai keringetan. Dan sepanjang penglihatan saya, dia itu nggak ada yang namanya sedikit shiny ya, sedikit oily, nggak ada sama sekali kesan berminyak. Ini mungkin kelihatan mengkilap karena pencahayaan ya dari lampu dan ring light. Nah, kita tes aja pakai blotting paper. Hasilnya seperti ini. Jadi kesimpulannya, walaupun dilihat dari layar kaca ya, itu nggak kelihatan berminyak di beberapa titik kalau dilihat dari mata sendiri gitu. Tapi kalau udah pakai blotting paper, kelihatan ada minyaknya. Dalam artian berarti ini bagus juga. Kenapa? Karena kulit itu masih bisa bernafas. Kalau enggak, dia itu tetap kekekep ya, minyak natural kita. Itu juga nggak bagus. Jadi ini hal yang wajar. Kulit kita
terbukti masih bisa bernafas. Jadi walaupun secara permukaan nggak kelihatan berminyak, tapi dengan blotting paper ternyata masih ada bukti bahwa minyak natural itu masih bisa keluar dari pori-pori kita. Jadi nggak benar-benar kesumbat. Ini dia. Terus karena memang sekarang masa pandemi mengharuskan pakai masker, saya membuktikan waktu saya kerja. Kalau saya kerjanya biasa aja, nggak terlalu berkeringat, ya pokoknya kalau bisa dibandingkan orang yang bekerja kantoran ya. Kantoran berarti bukan terlalu fisik ya, biasanya duduk gitu, nggak begitu mengeluarkan keringat, kecuali mungkin kalau tempat kerjanya itu panas banget ya. Nah, kalau seperti itu seharian saya pakai masker seperti ini, jadi hampir sama sekali nggak ada bekas-bekas foundation ya. Benar-benar bisa dibilang 99,90% nggak ada noda. Tapi ada waktu di mana saya kerja itu walaupun tempatnya dingin ya, tempat saya kerja 6 derajat saja setiap tahun, tapi kadang-kadang membutuhkan energi, kadang-kadang kayak saya berolahraga gitu istilahnya. Jadi berkeringat, dan karena pakai masker, jadi di muka tuh kayak berembun, khususnya juga di dalamnya, jadi maskernya tuh kayak basah gitu. Nah, ini yang membuat ada sedikit bekas foundation yang ketransfer. Mungkin agak susah ya karena ada ring light. Oke. Agak susah juga ya. Ini ada sisanya warna kecoklatan gitu. Ini di sini. Nah, walaupun dia dibilang non transfer, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau saya kerjanya terlalu fisik, terlalu banyak bergerak, gerah, bikin ada berembun di dalam masker, dia masih bisa transfer, ya masih bisa transfer, tapi nggak begitu banyak. Di sini ada di titik-titik di lipatan masker ya, di sini, di sini, di sini, tapi nggak banyak. Itu nilai positifnya. Ini yang saya bandingkan tadi, yang kalau bekerja biasa aja, nggak terlalu menguras tenaga, dan juga hampir nggak ada embun di masker. Jadi ini sama sekali nggak ada, hampir sama sekali nggak ada bekas foundation. So, jadi bisa disimpulkan ini benar-benar bagus ya. Maybelline Superstay Activewear yang 30 hours atau 30 jam benar-benar bagus. Jadi benar-benar melampaui pendahulunya, yaitu Maybelline Superstay 24 hour. Untuk kulit saya yang berkombinasi ya, kombinasi ini nyaman, walaupun matte tapi masih nyaman. Kayaknya ideal banget, cocok banget dipakai untuk kulit berminyak. Jadi untuk kulit kombinasi dan berminyak bisa dipakai sepanjang tahun yang Superstay Activewear ini. Kalau untuk kulit kering, kayaknya saya juga nggak tahu ya, karena memang saya nggak punya kulit kering, tapi kayaknya sih lebih bagus sebelum pakai krim biasa, pakai serum pelembab ya, serum yang melembabkan, plus ditimpa dengan krim biasa kalian, barulah pakai foundationnya. Tapi so far di kulit kombinasi saya, dia itu nggak cracky ya. Sejak saya pakai foundation ini tadi pagi sampai sekarang nggak ada kesan kulit itu kayak retak gitu, enggak. Jadi ini benar-benar nyaman, benar-benar nyaman. Walaupun enggak 100% menutupi noda-noda muka seperti yang pendahulunya ya, Superstay 24 hour, tapi ini tetap memuaskan. Mungkin kurang bagi mereka yang punya, atau bagi kalian yang punya noda-noda jerawat yang kelihatan banget ya. Kayaknya kalau seperti itu mesti
pakai 2 lapis atau 3 lapis, tapi ringan-ringan aja ngelapisinnya karena nanti takut kelihatan terlalu keki, nggak begitu natural ya. Jadi kalau kalian punya benar-benar totol-totol merah gitu atau hitam gitu, bekas jerawat yang benar-benar kelihatan, bisa pakai 2 lapis 3 lapis, tapi setiap lapisannya itu pakai foundationnya dikit-dikit aja biar masih kelihatan natural. So saya benar-benar puas. Mungkin ini menjadi favorit saya setelah Maybelline yang 24 hour. Kayaknya kalau yang Maybelline 24 hour itu idealnya lebih cocok dipakai pas musim dingin, karena yang namanya creamy ya, itu lebih nyaman dipakai pas musim dingin, lagi dingin-dinginnya, karena itu lebih nyaman. Jadi nggak bikin kulit kering. Tapi juga saya tetap bisa pakai yang ini, ya bisa selang-seling lah, karena memang waktu itu saya sempat pakai juga pas cuaca dingin ya. Karena ini saya udah beli beberapa minggu yang lalu. Tetap nyaman aja. Walaupun musim dingin tetap nyaman aja. Karena saya juga pakai serum sebelumnya ya. Biar kulit tetap nyaman. Dan sangat-sangat cocok dipakai pas cuaca panas-panasnya yang ini. So benar-benar oke. So gini aja, pokoknya saya puas. Ini foundation yang bisa dibeli di mana aja di supermarket. Terus pilihan warnanya juga ya lumayan banyak, walaupun nggak banyak-banyak banget. Bisa beli 2 warna biar bisa digabungkan, biar lebih cocok dengan warna kulit kalian. Dan juga benar-benar oke, apalagi di masa pandemi ini yang kita mengharuskan kita pakai masker. So begini aja, semoga puas. See you, bye-bye.